Pembangunan desa harus dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang dihadapi, sehingga desa harus mampu menjawab persoalan serta mengembangkan potensi yang dimiliki tadi. Prakarsa dan partisipasi masyarakat desa perlu terus diupayakan dan didorong untuk memperkuat desa sebagai subjek pembangunan. Penguatan masyarakat desa yang dimulai dari memberdayakan warga desa agar mereka terlibat secara aktif di dalam urusan kehidupan dan penghidupan di desa. Setiap warga bersedia secara sukarela, bersuadaya gotong royong untuk membangun desa. Untuk itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendorong penguatan kapasitas masyarakat melalui pengembangan desa inklusif dan sistem akuntabilitas sosial untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih demokratis dan partisipatif. Sobat Desa, pembangunan desa menyimpan harapan besar untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi. Sejak terbitnya Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki wewenang untuk mengatur kepentingan sesuai dengan hak asal dan hak tradisional masyarakat. Untuk itu, desa mampu mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama dan juga memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dalam prakteknya masih dijumpai tantangan dalam penguatan masyarakat sebagai subjek pembangunan desa, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, khususnya kelompok marginal dan rentan, kelompok difabel yang masih dipandang sebelah mata, pembangunan yang belum responsif gender, belum optimalnya pemberdayaan dan pengorganisasian kelompok perempuan desa, kurang meratanya pelayanan dasar, konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, hingga menyebabkan manfaat pembangunan desa yang tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk itu, penguatan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan perlu dilakukan melalui pemberdayaan warga agar terlibat aktif dalam urusan hidup bersama dan bersedia bergotong royong di dalam pembangunan. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendampingan desa inklusif dan sistem akuntabilitas sosial menjadi momentum dalam membangun model pembangunan desa yang partisipatif, yang inklusif, dan menerapkan praktik akuntabilitas sosial. Ketiga aspek tersebut merupakan modal penting bagi kemajuan desa. Pendampingan pengembangan desa inklusif ini membuka peluang bagi setiap warga desa untuk menempatkan kesempatan berperan dan terlibat aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam pembangunan desa. Melalui pendampingan ini, partisipasi kelompok marginal, kelompok rentan menjadi kekuatan utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Upaya yang ditempuh dalam pengembangan desa inklusif dan akuntabilitas sosial dilakukan melalui 3 jalan utama. Pertama, jalan kebudayaan, melalui penguatan nilai-nilai inklusi yang menjadi adat budaya dan kepribadian jati diri warga. Yang kedua, jalan demokrasi, melalui perluasan ruang-ruang partisipasi kelompok marginal dan kelompok rentan. Yang ketiga, jalan pembangunan, melalui perluasan ruang perencanaan pembangunan desa. Penguatan peningkatan kapasitas masyarakat ini akan mendorong desa bertransformasi
untuk menjadikan desa lebih kuat dan berujung pada desa makmur yang mendukung visi pembangunan, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Setelah adanya sekolah lapang, saya jadi bisa mengembangkan diri saya dan mengikut sertakan diri saya untuk sosialisasi dengan masyarakat, memberikan pendapat kepada kepala desa. Kami pemerintahan desa berkomitmen dalam menjalankan roda pemerintahan ini dalam hal desa inklusi. Kami akan memberikan anggaran dalam APBDes untuk kaum disabilitas dan kaum rentan lainnya. Dengan adanya pelatihan desa inklusi yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, akhirnya mereka dapat pelatihan untuk mengolah madunya, menjual madunya. Jadi akhirnya mengikuti jejak Bapak melindungi hutan Pelawan. Semenjak dari itulah hutan Pelawan dikenal oleh masyarakat yang ada di Bangka Belitung dan di Indonesia. Bahkan alhamdulillah sampai sekarang sudah dikunjungi oleh turis dari 80 negara. Biasanya kalau kita undang secara resmi untuk musrenbang mereka nggak bisa hadir. Tapi dengan nganggung, itu makan bedulang, makan bersama-sama, mereka selalu hadir tanpa absen. Dengan adanya desa inklusif di desa kami ini, kini kami merasa setara dan memiliki hak yang sama seperti warga lainnya. Dan kini kami dilibatkan dalam setiap pembangunan desa. Dampak langsung yang diterima setelah masuknya program desa inklusif untuk pendidikan anak itu adalah bahwa anak-anak yang semulanya tidak bersemangat sekolah akhirnya bersemangat karena sudah punya seragam, sudah punya fasilitas penunjang seperti permainan, sehingga sekolah yang mulanya sepi akhirnya jadi ramai. Semoga desa lebih memperhatikan pelaku usaha khususnya perempuan seperti saya. Kami meyakini bahwa pembangunan yang inklusif hanya bisa terwujud jika seluruh elemen masyarakat, terutama perempuan dan para pelaku UMKM dapat berperan secara aktif, sehingga dapat memperbaiki ekonomi, khususnya membangun ekonomi desa secara keseluruhan. Harapan saya sebagai Kepala Desa Teluk Sasa agar program tersebut berkelanjutan dan bermanfaat bagi kelompok marginal rentan, khususnya perempuan kepala keluarga hingga mereka mandiri dan sejahtera. Nilai-nilai inklusif telah menyatu dengan masyarakat Desa Rusuhan dalam adat dan budaya. Semoga program desa inklusif terus berlanjut supaya partisipasi perempuan semakin luas dan meningkatkan kesejahteraannya. Bangun desa, bangun Indonesia. Desa terdepan untuk Indonesia. Potret praktek baik pengembangan desa inklusif di berbagai tipologi dan potensi yang beragam. Hal ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran yang baik yang dapat direplikasi oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia. Mari bersama kita wujudkan desa yang kuat, mandiri, dan demokratis serta berdaya saing. Percaya desa, desa bisa.